merupakan rangkaian jembatan Wheatstone. Kalau saya kasih lambang, ini titik A, ini titik B, ini titik C, di sini titik D. Maka rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini saya punya titik A. Di antara A dan B itu ada hambatan 2 ohm. Ini hambatan 2 ohm. Ini adalah titik B. Di antara B dan C, ya, ada hambatan 6 ohm. Ini adalah titik C. Di antara A dan D, lihat A dan D ini, antara A dan D, itu ada hambatan 1 ohm. Ini adalah titik D. Ini hambatan 1 ohm, di sini hambatan 6 ohm. Di antara C dan D, itu ada hambatan 3 ohm, dan di antara BD, ini antara B dan D secara langsung nih, ada hambatan 5 ohm. Jadi sebenarnya gambar ini merupakan penggambaran yang lain dari gambar rangkaian jembatan Wheatstone. Ini 5 ohm. Kalau hasil kali silang antara 2 kali 3 dan 1 kali 6 sama, maka hambatan yang di tengah ini kita abaikan atau kita anggap tidak ada. Jadi buang saja. Maka rangkaiannya saya gambarkan ulang seperti ini. Sehingga ini merupakan rangkaian seri paralel yang biasa saja. Kalau saya kasih nama ini adalah R1, di sini saya kasih nama R2, ini R3, di sini R4, misalkan ya. Maka R1 dan R2 itu seri, R3 dan R4 seri, lalu diparalelkan seperti biasa. Jadi ini merupakan rangkaian seri dan paralel biasa. Masih bingung? Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Silakan. Itu boleh nanya lagi itu. Ya. Saya kalau yang terus X-nya itu di tengah-tengah. X-nya ya, X itu antara A dan C. Jadi di sini di sini ada beda potensial yang dipasang. X itu kan antara titik A dan C. Jadi rangkaian itu sebenarnya bisa digambar dalam bentuk seperti apapun gitu. Yang penting tidak menyalahi aturan. Karena yang kosong ini merupakan kabel, ya. Jadi di sini kan cuma garis lurus aja. Ini kabel-kabel yang sifatnya fleksibel, mau dirangkai seperti apa. Jadi intinya antara titik A dan titik B di sini ada hambatan 2 ohm. Jadi kalau saya rangkai ulang gambarnya ya seperti ini dan membuat sebuah namanya jembatan Wheatstone. Ya. Di sini ada X karena di sini adalah titik A, di sini titik C. Ya, jadi antara A dan C itu ada sebuah beda potensial yang menyebabkan rangkaian yang atas ini antara, katakanlah ini RS1, di bawah sini adalah RS2. RS1 dan RS2 itu paralel. Maka setiap rangkaian yang paralel, tegangannya pasti sama. Ya. Jadi prinsipnya, kalau dia rangkaian seri, dia membagi tegangan dengan arus yang akan sama untuk setiap yang dirangkai seri. Ya. Dan kalau dia rangkaian paralel, dia membagi arus dengan tegangan yang sama untuk setiap rangkaian. Ya. Oke, gimana? Masih bingung? Maaf Kak, mau nanya Kak. Iya, silakan. Itu saya masih agak bingung di yang di VIR itu kok bisa ada dikali 8 sama bisa dikali 4. Itu dari mana ya Kak? Oke, kalau gitu untuk lebih jelasnya rangkaian ini saya ubah ke bentuk yang sederhana lagi, lihat ya. Jadi antara titik A dan titik C, ini titik A, di sini titik C, terdapat sebuah beda potensial namanya X.
antara titik A dan C yang sebelah atas, itu ada RS1 yang terdiri dari hambatan RS1. R1 yang 2 ohm dan R2 yang 6 ohm itu tidak ada cabang. Artinya dia rangkaian seri. Rangkaian seri tinggal dijumlah saja 2 tambah 6. Jadinya 8 ohm. Dan yang di bawah lagi nih, di sini kalau gitu X-nya saya titik A dan C-nya saya perpanjang aja. Di sini ada titik A, ini titik C. Ya, antara A dan C itu dipasang beda tegangan sebesar X. Dan yang bawah antara 1 ohm dan 3 ohm kita anggap RS2. Dia juga seri tuh. Ya, seri karena lurus aja gitu. Ini adalah RS2 sama dengan 4 ohm. Yang di atas mengalir arus 0,5 ampere, yang di bawah 1 ampere. Setiap hambatan yang disusun paralel akan memiliki beda potensial yang sama. Ya, makanya kan saya bilang tadi pilihan. Jadinya atau. Bisa I kali R untuk yang atas atau yang bawah, karena hasilnya akan sama saja. Ya, jadi yang R1, R2 itu dia seri. Jadi digabung menjadi 1, 2 tambah 6, jadinya 8. Dan dia dilewati oleh arus 0,5 ampere. Sedangkan yang 3 ohm dan 1 ohm, itu dia seri yang kedua. Karena dia seri tinggal dijumlah, maka jadinya 1 ampere. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke